Novel Dua Bunga Setangkai karya Cha Wicha episode 21 Sarapan untuk Hanafi. Tepat jam 3 pagi, tanpa sebuah alarm, Insa sudah terbangun dari buayan mimpi. Menguap sambil menggeliat pelan. Apa ini? Dipandangnya sebuah kaki dan tangan tepat berada di atas tubuhnya. Ya, itu adalah kaki Hanafi yang memeluknya erat meski saat tertidur pulas. Ya Tuhan, bagaimana aku bangun? Aku harus memindahkan kaki dan tangan ini. Tapi bagaimana kalau Mas Han bangun nanti? Astaga, berat sekali sih. Insa hanya bisa menggeliat ke kanan dan ke kiri. Ia tak bisa memindahkan tangan atau kaki Hanafi, karena tubuh Hanafi jauh lebih besar darinya. Hanafi pun tinggi. Jika berdiri, Insa hanya sebatas baunya. Dengan segala usahanya, Insa akhirnya bisa beranjak dari tempat tidur tanpa membangunkan Hanafi. Ia segera mandi dan turun ke lantai bawah, tepatnya di dapur. Terpampang jelas dapur yang begitu luas, dengan semua peralatan modern di dalamnya, tampak bersih dan tertata rapi pula. Mau memasak apa aku ini? Dan bahan-bahannya juga ada di mana ya? Dapur ini luas sekali, aku juga tak tahu. Makanan kesukaan Mas Han. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat ke arah dapur. Loh, sedang apa Nona Insa di dapur? Entahlah, sepagi ini sudah bangun. Mungkin ada yang dibutuhkan. Nona terlihat kebingungan, saut Risna. Mereka pun sudah berada di dekat Insa, tetapi Insa tak menyadarinya, karena dia tengah sibuk membuka lemari-lemari kecil. Di sana mencari bahan makanan yang bisa ia masak. Nona Insa pun terperanjak, karena tiba-tiba mendengar suara dari belakangnya. Iya, maaf Nona mengejutkan Anda. Lagian kamu sih gak bisa pelan-pelan apa manggilnya, kan Nona jadi kaget begitu. Fatimah cemberut sendiri menyalahkan rekan kerjanya yang memang dari dulu selalu sulit untuk menjaga sikap. Apa ada yang Nona butuhkan sampai Nona bangun sepagi ini? Iya, maaf ya Nona membuat Anda kaget. Jawab Risna merasa bersalah akan sikapnya. Iya gak apa-apa kok, saya yang salah, gak menyadari kalau kalian datang. Apa ada yang Nona butuhkan? Nona kok sudah ada di dapur sepagi ini? Tanya Fatimah lagi. Tidak Mbak, saya memang biasa bangun jam segini untuk memasak dan menyiapkan keperluan ayah, dulu waktu di desa. Oh iya Nona, tapi sekarang Nona tak perlu repot-repot bangun pagi lagi, kan sudah ada kami di sini. Jawab Risna sudah beranjak dengan rutinitas paginya memasak. Benar Nona, sekarang Nona kembalilah ke kamar, kami akan memasaknya. Saya sudah tidak bisa tidur lagi di jam segini. Sudah terbiasa bangun pagi. Saya bantu masak ya. Jangan Nona, nanti kami malahan yang dimarahi oleh Mas Hanafi karena membuat Nona bekerja di dapur. Kan ini sudah tugas kami. Sudah kusar Fatimah menghadang Insa yang akan membantu Risna. Sudah, tidak apa-apa, kita masak sama-sama, kan lebih cepat selesai. Akhirnya Risna dan Fatimah pun menyerah dan memperbolehkan Insa untuk memasak bersama. Boleh saya tahu Mbak, makanan kesukaan Mas Han apa ya? Tentu saja Nona, Fatimah menjawab tanpa melihat karena dia sedang memanggang daging di sebuah panggangan. Tidak ada menu pasti kesukaan sih buat kesukaan Mas Hanafi Nona, tapi beliau lebih suka sesuatu yang berkuah, seperti sup atau apapun yang berkuah. Lebih-lebih, beliau suka sekali dengan sup daging buatan Bu Ririn. Sup daging? Iya, sup daging. Bu Ririn sih pernah bilang bahwa itu masakan yang sering dimasak oleh mamanya Mas Hanafi dulu. Jadi Bu Ririn sering memasaknya untuk Mas Hanafi jika beliau memintanya. Oh gitu ya. Iya Non, dulu mamanya Mas Hanafi lebih suka memasak makanan berkuah. Mas Hanafi jadi terbiasa. Sampai sekarang Mas Hanafi lebih suka makanan berkuah daripada makanan yang kering. Sangat berbanding terbalik ya dengan aku. Aku lebih suka makanan kering seperti ayam goreng dan sambal. Sedangkan Mas Hanafi lebih suka yang berkuah. Tapi Mas Han bilang waktu itu, makan bersama kemarin, dia juga menyukai apa yang aku sukai. Aneh sekali, Insa. Nona, kenapa melamun? Fatimah menepuk pelan bahu Insa. Jangan melamun pagi-pagi begini Non, nggak baik. Iya, maaf Mbak. Saya akan belajar membuat sup daging nanti sama Bu Ririn. Oh iya, kemana ya Bu Ririn? Kok nggak kelihatan? Anu Non, Budi sedang gak enak badan.
Jadi kami biarkan istirahat dulu. Biar kami yang mengerjakan semua hari ini. Risna menjawab dengan mimik wajah yang terlihat penuh kesedihan. Memang Budi sakit apa mbak, kalau saya boleh tahu? Ya, Budi akhir-akhir ini memang sering begitu sih non. Menurut saya karena faktor usia saja. Kan memang Budi sudah lumayan berumur. Saud Fatimah sekenanya. Iya non, jadi kami sering menyuruh Budi istirahat. Kami kasihan non, maaf ya, mungkin nanti kalau Budi sudah baikan, Nona bisa minta buat diajarin memasak sup. Gak apa-apa kok mbak, biarkan Budi istirahat dulu aja. Kan bisa kapan-kapan juga, gak harus sekarang. Fatimah menaruh bahan makanan untuk membuat sandwich di samping Insa. Juga diletakkan daging yang tadi sudah dipanggang di dalam piring. Nona, ini dagingnya, sudah selesai saya panggang. Tinggal menaruhnya dengan isian yang lain. Mau buat apa ini Mbak Fat? Ini mau buat sandwich dengan daging panggang buat Mas Hanafi non. Kalau pagi, Mas Hanafi tidak suka sarapan dengan nasi. Beliau selalu sarapan dengan sandwich daging begini dan susu hangat, lalu berangkat bekerja. Oh iya mbak, sini saya bantuin. Tapi bagaimana caranya mbak? Ajarin ya, saya nggak pernah membuatnya di rumah. Tentu saja non, saya akan ajarin Nona Insa. Sana, kamu minggir, mendorong Fatimah yang masih menata daging di piring. Kamu ini, awas ya. Fatimah dan Risna memang suka menggoda satu sama lain. Tak jarang, mereka juga bertengkar jika salah satu kelewatan saat menggoda. Tetapi jika salah satu dari mereka tidak ada, Fatimah atau Risna akan saling mencari. Ya, mereka sudah seperti adik dan kakak yang suka bertengkar bila dekat dan mencari bila salah satu tiada. Sandwich dan susu hangat pun sudah selesai dibuat. Insa membawanya ke kamar untuk diberikan pada Hanafi, plus membangunkannya karena azan sudah terlewat. Mas Han, bangunlah, sudah pagi. Hanafi membuka matanya. Rupanya, setari tadi Hanafi sudah terbangun dan mendapati Insa yang tidak ada dalam pelukannya. Dia sedikit kesal karena sepagi itu Insa sudah hilang entah kemana. Dia sebenarnya juga sudah melarangnya untuk tidak mengerjakan semua pekerjaan rumah karena sudah ada beberapa pembantu di rumahnya. Tapi Insa masih saja bersikukuh untuk memasak di pagi buta dan meninggalkan Hanafi yang masih terlelap. Dari mana saja kamu? Aku kan sudah bilang jangan mengerjakan apapun lagi di sini. Kau hanya perlu melayaniku saja. Biar mereka yang mengerjakan semuanya. Sudah menghadik dengan wajah cemberutnya, tapi sambil memeluk pinggang Insa erat dengan posisi masih tertidur. Maafkan aku Mas Han, merayu sambil mengelus-ngelus perut Hanafi lembut. Aku ke bawah sebentar untuk membuatkan Mas Han sandwich ini. Hanafi pun mendongak dan melihat isi nampan yang dibawa Insa tadi. Baru tercium wangi daging panggang dan gurihnya susu hangat saat Hanafi menyadari keberadaannya. Benarkah kau yang membuatnya? Wah, terlihat lezat sekali. Baiklah, aku memaafkanmu sekarang karena kau sudah membuatnya untukku. Sudah mau mengambil sandwich tapi tangannya ditepis oleh Insa. Mas Han, mandi dulu sana. Matahari sudah hampir cerah. Cepat mandi dulu dan sholat, nanti baru sarapan. Iya, aku mandi. Memang kamu sudah mandi. Berusaha bangun dan mencium aroma rambut Insa yang tertutup kerudungnya. Sudah mas, cepat mandi sana. Iya. Sudah menuju kamar mandi dengan bibir manyun. Hanafi pun mandi dan sarapan berdua dengan Insa di kamar dengan susu hangat dan sandwich. Tak lupa diselingi dengan drama saling suap-suapan dan saling berbagi gigitan sandwich satu sama lain. Bersambung.